Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz. Ada beberapa agenda ekonomi yang menarik. Kita simak dari Malaysia, dari libur Malaysia. Kemudian juga ada neraca perdagangan Korea Selatan di bulan Agustus dan ada neraca perdagangan Singapura dan ada data mengenai produksi industri China secara year on year di bulan Agustus dan tingkat pengangguran Tiongkok juga ada datanya dipublish begitu. Kemudian dari IHK inti year on year di bulan Agustus. Kemudian pemirsa dari agenda emiten ada CPDW, RUPS, MRAT, RUPS Suli, RUPS TRJA, juga RUPS, ML, PT DPS dividen tunai, EMTKX dividen tunai. Dan terakhir hari ini pemirsa ya, mengenai paparan public expose, ada saham-saham seperti Antam, Depo, Telkom, Asri, SCGRO, SMGR, GGRM, dan juga Sido. Ya, public expose memang menarik untuk dicermati begitu ya, untuk melihat bagaimana sebetulnya dari emiten sendiri akan melakukan aksi korporasi ke depan. Oke, dan saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Pak Andre Wijaya, Head of Research RHB Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Andre. Pak Andre, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Andre. Gimana nih Pak menyaksikan sektor properti yang kemarin menjadi leading dari pergerakan sektoral menuju 7.300-an lagi untuk indeks harga saham gabungan. Sinyal properti kebangkitannya ini akan cukup panjang atau jangka pendek saja? Saya lebih lihat sinyalnya jangka pendek ya, karena pertama adalah sebenarnya sektor properti ini kelihatannya ke depannya akan ada tekanan. Tekanan itu didapat dari pertama kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu udah pasti akan menaikkan biaya untuk KPR. Biaya KPR itu pasti akan naik dan juga ada juga inflasi yang juga kemungkinan akan meningkat juga ke depannya. Jadi saya lihat kelihatannya nanti setelah suku bunga naik, inflasi naik, mungkin kemampuan masyarakat untuk beli properti akan berkurang. Kenaikan yang baru terjadi akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan karena sektornya yang bisa saya bilang itu lagging dibandingkan sektor yang lain. Kalau kita lihat performan sektor di IHSG year to date, properti itu adalah yang kedua paling lagging di antara sektor-sektor yang lain. Yang pertama sektor apa Pak Andre? Teknologi Pak, Mbak. Jadi teknologi itu so far year to date turunnya 27%. Yang kedua properti itu turunnya 14,6%. Oke, jadi agak jenuh di komoditas, udah agak tinggi, mana nih yang masih lagging? Nah, masuklah ke properti dan Anda melihat ini ada jangka pendek. Iya, betul. Oke, artinya tidak ada alasan signifikan ataupun alasan fundamental mengapa kemudian penguatan ini akan berlangsung lama begitu ya? Kalau secara fundamental saya lihat seharusnya nanti di kedepannya penjualan properti bisa agak berkurang karena kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi. Baik, oke. Salah satu saham ataupun emiten yang cukup menarik perhatian adalah terkait dengan APLN yang penguatannya cukup signifikan. Pak Andre, analisanya seperti apa terkait dengan APLN dan apa yang bisa dimanfaatkan dari momen penguatan ini? APLN saya lihat banyak sama juga dengan sentimen yang lainnya. Ya, jadi APLN itu dibeli karena pertama memang sahamnya juga lagging juga dibandingkan yang lain. Dan selain itu juga untuk APLN ada berita di media bahwa akan ada penjualan aset salah satu asetnya APLN yaitu di Central Park. Tapi so far sampai sekarang dari pihak manajemen masih tidak memberikan klarifikasi. Jadi ini beritanya berita yang ada di media. Itu mungkin kelihatannya jadi penggerak APLN bisa naik karena ada sentimen, ada berita bahwa salah satu asetnya kemungkinan akan dijual dan APLN bisa terima uang cash yang cukup bagus. Ya, sebenarnya isu penjualan mall Central Park ini kan sebenarnya sudah mengemuka di tahun 2019 lalu, tetapi kemudian ditepis oleh perusahaan gitu ya, dan mengemuk lagi di tahun 2022 ini. Bahkan Senayan City juga diperkirakan akan dibeli oleh pihak dari Jepang gitu. Biasanya kalau di market itu kan buy on rumor, sell on news. Nah, ketika ini masih menjadi rumor, belum ada klarifikasi dari perusahaan, apa rekomendasi Anda untuk APLN dengan fenomena kenaikan hampir 12% satu hari dalam perdagangan kemarin, dan kalau dilihat dari 1 bulan terakhir sudah 27%?
Iya, ya kita buat APLN saya sih lihat ini karena sentimennya lebih banyak sentimen karena berita yang ada di media. Buat saat ini masih bisa juga untuk kita beli, cuma ya kita mainnya jangka pendek aja, main trading aja. Karena so far masih belum ada berita resmi dari perusahaan tentang kemungkinan penjualan aset ini. Baik, Oke. yang menarik juga adalah terkait Surya Mas Duta Makmur SMDM di 1 bulan, oke, di Kamis kemarin begitu, ini melemah 4%, tapi di 1 bulan terakhir secara kumulatif sudah menguat 57%. Analisa Anda mengenai emiten yang saat ini seperti apa? SMDM. Ya, itu sama juga. Hampir ini kalau bisa saya lihat ya kalau pergerakan saham-saham properti ini bergeraknya serentak. Jadi karena market cap-nya kecil, jadi dari kacamata investor melihatnya itu pergerakannya secara sektor. Jadi sektor mana yang lagging, dilihat sektor properti yang lagging dan di sana dicari bergeraknya bersama-sama itu naiknya ke atas. Begitu. Lebih Oke, banyak sentimen dari sektor propertinya yang baik. menyebabkan naiknya lumayan tinggi. Berarti Pak Andre, Anda melihat secara keseluruhan berbicara mengenai sektor properti ini hanya akan bergerak jangka pendek karena memanfaatkan momentum sahamnya murah, lagi lagging, tapi tidak akan mampu untuk menghalau sentimen kenaikan suku bunga yang banyak yang memperkirakan masih ada potensi sampai akhir tahun 50 sampai 100 basis poin tergantung keputusan dari Bank Sentral Amerika Serikat juga. Begitu ya? Betul, ya, Oke, betul. jadi Anda tidak merekomendasikan emiten properti untuk jangka menengah misalnya nih sampai akhir tahun atau sampai awal tahun 2023, tidak ya? Iya, karena gini, bukan hanya suku bunga ya, selain suku bunga juga inflasi yang naik itu juga biasanya akan melemahkan daya beli atau kemampuan beli masyarakat untuk membeli barang-barang yang tiket size-nya besar, itu termasuk juga properti. Jadi saya lihat suku bunga naik itu akan melemahkan daya beli masyarakat dan nanti di akhir tahun, di Desember itu juga kebijakan relaksasi untuk uang muka properti juga akan kembali ke normal lagi kan. Nah, itu juga akan menyebabkan pelemahan lagi di daya beli masyarakat. Mungkin kalau mau masuk ke properti, saran saya sih ada option lain ya. Kita masuk ke properti yang jualan kawasan industri. Itu, Oh, itu ada Demas, ada SSIA, kemudian ada juga Bekasi Pajang di situ. Kenapa saya lebih suka di kawasan industri? Karena kawasan industri itu relatif tidak terlalu sensitif dengan kenaikan suku bunga. Dan juga kalau kita lihat dana asing yang investasi FDI masuk ke Indonesia itu cukup tinggi di tahun ini dan juga saya perkirakan di tahun depan juga masih cukup tinggi. Kalau investasi asing masuk ke Indonesia, pasti mereka akan butuh lahan industri untuk bangun pabrik. Dan uh, perusahaan properti yang jualan kawasan industri ini yang kelihatannya masih lebih bertahan dan akan diuntungkan dengan adanya FDI yang masuk. Tapi kalau buat perusahaan properti yang jualan residensial, kelihatannya saat ini memang penjualannya masih sangat bagus ya. Bahkan bisa dibilang penjualannya itu di atas ekspektasi kita. Tapi kalau kita lihat dari sekarang ke depan, karena suku bunga naik, adanya inflasi, seharusnya biasanya daya beli akan berkurang. Oke, dari deretan saham properti yang nampaknya memang sedang ada di tren penguatannya, Pak Andre, secara teknikal mana yang menarik kira-kira? Um, tetap kawasan properti, industri tadi ya? ya, kalau properti yang saya lihat yang menarik secara teknikal dan fundamental ya, itu ada CTRA. CTRA itu secara fundamental dia relatif lebih bagus posisinya karena posisi kawasan proyeknya mereka yang tersebar di seluruh Indonesia di Ciputra Development. Mereka kuat di Jawa, kuat di Jabodetabek dan juga kuat di luar Jawa, terutama di Sulawesi. Penjualan CTRA di Sulawesi itu meningkat sangat tajam di tahun ini dan mereka juga paling benefit dari kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi. Karena luar Jawa kan yang biasanya kalau harga komoditas naik, luar Jawa itu biasanya daya belinya naik lebih cepat daripada di Jawa. Jadi Oke. CTRA lebih diuntungkan. Kemudian BSDE. BSDE saya lihat kenapa menguntungkan pertama dari valuasinya yang murah dan juga lokasi kawasan properti yang premium yang terletak di BSD City. Ini favorit saya dan
Yang ketiga dan keempat yang di kawasan industri. Di situ ada Demas, ada SSIA. Itu yang favorit saya. Oke, bagusnya masuk CTRA, BSDE di posisi-posisi berapa Pak Andre dan peluangnya ke level berapa? Di level sekarang udah oke kalau buat mau masuk di CTRA sama BSDE. Ya, saya lihat karena juga sentimen di sektor properti kan lagi kuat ya jangka pendek ini. Kalau mau memanfaatkan sentimen buat trading, saat sekarang kelihatannya masih cukup bagus. Lebih ke trading ya? Iya. Baik. Oke, Pak Andre, tadi kita sudah bahas mengenai sektor properti. Wiki menanyakan kalau berbicara mengenai properti yang landed house mungkin begitu atau Residensial ya ataupun residensial, Anda ke BSDE dan CTRA, tapi lebih ke trading saja. Tapi kalau berbicara mengenai agak medium, Anda lebih tertarik ke kawasan industri. Nah, kawasan industri ini yang layak dicermati jangka lebih lama investasi apa? Apakah BKSL, SSIA atau yang lainnya? Untuk kawasan industri yang favorit saya ada dua ya. Yang pertama adalah Demas, itu nama perusahaan Delta Mas. Yang kedua adalah SSIA, Surya Semesta Internusa. Alasannya kenapa saya suka Demas karena Demas saat ini adalah mempunyai lahan industri yang size-nya cukup besar, jadi masih cukup banyak mereka bisa jual dan sekarang jadi favorit karena lokasinya dengan size yang besar dan lokasinya paling dekat dengan Jakarta itu adanya di Delta Mas. Dan kalau kita lihat penjualan kawasan industri Demas di semester pertama 2022 ini cukup kuat, terutama ditopang oleh pertama adalah data center, kedua adalah dari sektor otomotif. Dari data center sendiri, Demas itu cukup unggul dibanding di kawasan industri yang lain karena mereka bisa mensuplai listrik yang cukup stabil di situ. Dimana kalau data center kan membutuhkan suplai listrik yang stabil dan besar. Itu keunggulannya Demas dibandingkan kawasan industri yang lain. Untuk otomotif sendiri, kalau kita lihat Demas saat ini bisa dibilang adalah salah satu pusat kawasan industri otomotif di Indonesia, di mana di situ ada pabriknya Mitsubishi, ada pabriknya Toyota, pabriknya Wuling, hampir semua yang otomotif ada di Demas. Jadi itu itu memberi posisi yang strategis buat Demas. Dan kalau kita lihat sekarang, industri yang paling banyak dapat investasi asing langsung masuk ke Indonesia adalah industri otomotif. Dan juga kedepannya juga masih cukup kuat katanya karena kan sekarang lagi ada transisi manufacturing dari mobil berbahan bensin ke listrik. Berapa target untuk Demas? Untuk Demas target saya, sebentar saya cek dulu ya, saya nggak hafal. Saat ini menguat 1,09%, 185 dan 3 bulan terakhir naik 13,5%. Kita bisa memperoleh upside kira-kira di posisi berapa dan jangka waktunya berapa lama? Ya, kalau Demas target kita secara fundamental itu ada di 250 ya, upside-nya masih lumayan cukup tinggi karena upside sekarang di trading di 185. Kalau ditanya berapa lama, ini harusnya dalam 3-6 bulan bisa tercapai. Ini lebih ke fundamental soalnya ya, jadi agak lama jangka waktunya. Baik, terakhir di 185 menarik untuk bisa langsung masuk ya, cicil beli. Sejauh ini bergerak menguat 1,09%. Oke, baik, SSIA juga nampaknya ini tadi sempat dibahas dan Anda cukup memfavoritkan saham yang satu ini. Sejauh ini bergerak melemah, Pak Andre di level 370 dan melemah sebanyak 1,07%. Tapi kemudian kalau kita lihat trennya dari 6 bulanan sampai dengan 1 mingguan terus ada di zona positif begitu. Artinya untuk masuk ke SSIA sendiri tunggu pelemahan lanjutan atau level terakhir sudah bisa untuk masuk? Seharusnya dari level sekarang masih udah bisa ya. Karena sentimen properti kan sebenarnya saya lihat biasa sentimen properti nggak terlalu panjang itu. Jadi kalau mau cari exposure di properti buat cari profit di market, saat ini adalah saat yang bagus karena memang sentimennya lagi cari saham-saham yang lagging di market saat ini. Baik, sentimen properti biasanya tidak begitu panjang menurut Pak Andre. Kalaupun Anda tertarik di properti, ini momen yang tepat, cari yang lagging, cari yang masih murah, prospek kenaikannya masih signifikan, jangan kejar yang sudah melesat gitu ya? Iya.